Mangga Teh Yuni. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua ya. Salam kenal Teh Desi. Perkenalkan nama saya Teh Wahyuni, ada juga Teh Muhrida. Kita mau bincang-bincang sedikit, kontrak waktu 10-15 menit ke depan bisa ya Teh? Oh boleh, silakan. Teh Desi sudah berapa lama bekerja sebagai perawat? Sudah hampir 12 tahun. Cukup lama ya Teh Desi. 12 tahun ya? Ya, cukup lama juga. Iya, Teh Desi, kami mau menanyakan beberapa pertanyaan ya. Jadi dijawabnya rileks saja ya. Dijawabnya apa aja saja. Teh Desi, apa yang Teh Desi pahami tentang profesi keperawatan? Profesi perawat ya? Iya, yang Teh Desi tahu tentang profesi perawat. Baiklah, yang saya tahu tentang profesi perawat itu kan bertugas memberikan asuhan keperawatan ya pada baik itu pada individu, baik pada keluarga, kelompok, baik itu dalam kondisi sehat ataupun sakit. Itu menurut saya sih itu profesi perawat. Terus kalau saya tahu juga profesi perawat itu kan ada nurse spesialis ya. Nah, setahu saya ada itu juga. Jadi biasanya kan paling tidak seorang perawat itu setidaknya itu dia bisa berperan sebagai pemberi asuhan atau memimpin komunitas gitu atau pendidik, serta dia bisa juga menjadi pembela dan bisa juga sebagai peneliti. Itu menurut saya, setahu saya itu mungkin itu aja. Iya, terima kasih. Kan sudah 12 tahun ya Teh Desi ini berkiprah di dunia keperawatan. Nah, menurut Teh Desi sekarang peran perawat saat ini seperti apa? Peran perawat saat ini ya? Iya, pandangannya Teh Desi sekarang. Pandangan saya bagi saya itu perawat itu bukan hanya merawat orang sakit ya. Jadi biasanya perawat itu identik dalam membantu dokter. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa perawat juga memiliki hak untuk memberi layanan keperawatan secara mandiri dan tidak harus bekerja di rumah sakit, klinik maupun pusat kesehatan, bisa buka praktek sendiri gitu. Menurut saya itu sampai di situ. 12 tahun ini ya sebagai perawat, bagaimana Teh Desi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan? Kalau selama ini sih kalau saya ya sebagai perawat ya, kalau upaya saya itu dalam meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri, upaya yang bisa dilakukan itu bisa melalui, biasanya kan kalau di puskesmas ini kan kadang ada yang komplain ya dengan pelayanan terhadap pelayanan kesehatan. Jadi mungkin bisa kita upayakan untuk pelayanan cepat atau tanggap. Biasanya kan ada yang mengeluh pelayanannya lama, jadi mungkin kita bisa upayakan untuk pelayanannya lebih cepat dan tanggap agar bisa meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Di sini kan di puskesmas juga kita ada kepuasan pelanggan gitu ya, jadi bisa kita ukur sampai mana kepuasan pelanggan. Kemudian juga bisa kita dengarkan keluhan dari pelanggan. Terus pengembangan staf juga mungkin itu penting, atau pelatihan seperti pelatihan gitu ya, jadi biar bisa meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas ataupun di layanan lainnya. Terus bisa juga tetap mempertahankan kesopanan, kesabaran gitu ya, mencari solusi mungkin yang tepat bagi pasien, terus mengakui kesalahan, tidak ego lah.
Kemudian apa ya lagi ya, memiliki pelayanan customer service itu juga penting. Terus bisa juga meminta feedback dari pasien. Apalagi ya, kayaknya sampai situ aja deh. Itu aja yang saya tahu. Iya. Kan sekarang di tempat kerja ya sudah 12 tahun juga, terus tentu Teh Desi ini ketemu banyak dengan tim kesehatan ya, tidak hanya perawat. Nah, menurut Teh Desi, perbedaannya dokter, perawat dengan bidan, menurut Teh Desi apa perbedaan mereka? Jadi dari kita ini perawat, bedanya sama dokter dan bidan, menurut Teh Desi apa saja? Kalau menurut saya perbedaan ya, berarti ya perbedaan dokter, bidan dan perawat ya. Kalau dokter ini kan, kalau yang saya pahami ya, itu dokter itu kan dia juga mempunyai tugasnya sebagai dokter itu bisa meliputi mendiagnosis, terus memberikan terapi, pengobatan bagi pasien, juga bisa sebagai pengambil keputusan. Sedangkan perawat di sini, kalau menurut saya ya, perawat itu dapat bekerja di banyak bidang medis. Ya, di banyak bidang medis yang berbeda, tapi dia tetap melaksanakan sesuai dengan ilmu keperawatan yang dia miliki, seperti merawat pasien. Terus dia juga bisa melengkapi kegiatan dari dokter, misalnya seperti instruksi dokter gitu ya, terus merencanakan apa yang dibuat dokter, dia yang akan meneruskannya. Terus kalau bidan sih, kalau saya memahami kebidanan ini, dia lebih ke bekerja ke persalinan, baik dia ke ibu dan anaknya. Mungkin itu aja dari saya, yang saya tahu ya, itu aja menurut saya gitu. Ya baik, Teh Desi, 4 hal yang kita diskusikan tadi, kami sudah mendapatkan jawaban dari Teh Desi ya, terkait bagaimana pandangan Teh Desi tentang keperawatan sendiri, sampai dengan pandangannya terkait peran perawat, dan kami mendapatkan gambaran ya dari apa yang Teh Desi sudah sampaikan. Mungkin sebelum saya menutup diskusi ringan kita ya, saya menganggapnya diskusi ringan, wawancara ringan, karena kita baru pertama bertemu. Mungkin dari Teh Rida ada yang mau disampaikan? Ya, cukup ya Teh. Udah luar biasa diskusi ringan kita pada hari ini. Saya makasih banyak Kak Desi udah bersedia untuk kami ajak ngobrol, diskusi, dan luar biasa ya jawabannya sebagai seorang perawat yang sudah 12 tahun malang melintang gitu ya di puskesmas ya. Mungkin itu aja Teh Yuni, luar biasa, terima kasih. Ya, Semangat ya. Terima kasih Teh Desi, terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lagi, tidak hanya sampai di sini. Teh Desi ini juga mahasiswa Teh Yuni. Teh Desi ini lagi kuliah lagi ke STR Nurse. Oh iya, semangat Teh Desi. Oke, semangat juga ya buat kalian. Iya, terima kasih. Amin, pasti. Terima kasih, selamat siang. Ya, oke Teh Desi, kita live ya. Selamat siang. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Sidik, terima kasih atas waktunya siang ini. Saya sebelumnya akan melakukan kontrak waktu dulu nih, kurang lebih 10-15 menit untuk diskusi ringan terkait profesi keperawatan. Mas Sidik, sekarang di puskesmas itu sudah berapa lama ya bekerjanya? Di puskesmas saya CPNS-nya tahun 2010. Jadi sekitar 12 tahun. Wah, 12 tahun ya. Berarti pengalamannya sudah banyak ya, Mas Sidik.
Ada diskusi Ya, sedikit. Pernah di rumah sakit, Mas, atau di puskesmas aja? masih di puskesmas. Belum Dulu, pernah ke rumah sakit. oh belum pernah. Oke. Baik, sudah 12 tahun nih ya jadi seorang perawat. Menurut Mas Sidik, profesi perawat itu seperti apa sih Mas Sidik yang Mas Sidik pahami? Kalau menurut saya sih profesi perawat sih ya lebih ke profesi yang luar biasa sih menurut saya, karena kita ini profesi yang paling fleksibel menurut saya. Karena kita bisa lebih dekat ke masyarakat, ya. Kemudian masyarakat kalau bicara sama kita lebih mudah gitu ketimbang mungkin sama profesi lain yang mungkin kadang ada sungkannya atau gimana kan. Dan kita juga sasaran untuk profesi perawat ini hampir semua usia bisa kita masuki lah. Jadi hitungannya profesi yang paling enak, pertengahan lah kalau menurut saya. Oke, ideal lah mungkin ya menurut Mas Sidik ya. Ya. Oke. Menurut Mas Sidik ya, selama malang melintang 12 tahun dari dulu sampai saat ini, bagaimana sih peran perawat terlihat untuk di era saat ini, Mas Sidik? Oke, kalau peran perawat menurut saya dari awal waktu saya lulus kemudian masuk bekerja, memang kita hampir di setiap daerah, terutama di Bulungan ya, perawat paling banyak ya, dibanding profesi lain. Jadi kita hampir mengerjakan semua pekerjaan profesi lain, akibat dari profesi lain yang mungkin masih kurang, kemudian kita yang terutama sudah cukup banyak sehingga bisa melakukan pekerjaan yang ada di fasilitas kesehatan. Kemudian juga peran kita sebetulnya lebih krusial sih, karena semua hampir kita lakukan ketimbang yang lain, dan juga akses masyarakat ke kita ini lebih mudah. Cuman secara dikenal masyarakat masih antara dokter, perawat ataupun mantri itu yang masih perlu kita sampaikan ke masyarakat kalau kita ini sebetulnya bukan dokter tapi perawat. Walaupun memang ya pekerjaan di kesehatan kan hampir mirip-mirip semua ya. Dan kita juga ya bagian besar lebih melakukan pekerjaan ini dokter, kemudian pekerjaan kita sebagai perawat ya, pendidikan kita sebagai perawat masih kurang. Nah itu mungkin yang perlu peran perawat kita lebih kita gaungkan, lebih kita pahamkan ke masyarakat bahwa kita ini adalah perawat, bukan profesi yang lain. Luar biasa. Saya tergelitik nih, Mas Sidik barusan secara tidak langsung bilang bahwa masyarakat itu kadang masih sulit membedakan profesi kita nih Mas dengan yang lain. Nah, kalau menurut Mas Sidik sendiri, bedanya kita perawat, apa sih bedanya kita dengan profesi yang lain? Boleh dikatakan bedanya kita dengan dokter atau bidan sebagai mitra kerja kita di puskesmas. Nah, kalau dari ini cara profesi ya, dokter, perawat, dan bidan, jelas kita kan beda. Kita ada ilmunya sendiri ya, terutama asuhan perawatan itu, sedangkan yang lainnya kan ada asuhannya sendiri. Kemudian juga kita lebih ke tindakan kita juga sebenarnya berbeda ya, lebih ke kebutuhan dasar individu ataupun keluarga ataupun kelompok atau masyarakat, dan kita sasarannya lebih luas ya. Lebih ke setiap umur lah. Kalau bidan kan lebih mayoritas mungkin masalah ibu hamil, kemudian masalah perempuan juga ya, kemudian mungkin masalah KB dan bayi balita. Nah kalau kita ini kan perawat lebih ke semua sih kita bisa tangani. Dan juga kalau dokter kan biasanya lebih ke tindakan diagnosis saja, tetapi dalam pelaksanaan di tindakan selanjutnya otomatis kita yang berperan besar, dan kita yang lebih banyak waktu dengan pasien, dengan masyarakat dan keluarga, sehingga sebenarnya mayoritas mungkin ya bisa
bisa dikatakan 70% perawat dari pasien itu sama kita, ya. Ketimbang mungkin dengan dokter ataupun dengan bidan, ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih bedanya. Mas Sidik. Satu lagi nih, kalau tadi Mas Sidik bilang kita itu lebih banyak bersama pasien. Menurut pengalaman Mas Sidik atau menurut sudut pandang Mas Sidik sendiri, apa sih yang harus kita lakukan sebagai perawat untuk meningkatkan asuhan kita ke pasien, atau bagaimana apa yang Mas Sidik lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan Mas Sidik sebagai seorang perawat ke pasien atau ke masyarakat? Oke. Ya. Nah, kalau kita sebagai perawat sebenarnya sih intinya kita harus selalu update ilmu, karena ilmu kesehatan, ilmu perawatan itu berkembang terus. Dan kemudian juga kita memang kita profesi yang bisa melakukan apa saja. Tapi kalau menurut saya, kalau bisa kita fokus hanya mungkin di satu jenis asuhan perawatan, kemudian mungkin satu jenis spesialisasi lah, atau apa yang bisa kita terus kita lakukan, ya. Karena kalau kita mengambil semua jenis kegiatan, otomatis kita tidak bisa fokus dalam melakukan pelayanan. Mungkin sebagai contoh, ya saya selama ini karena dan juga kasus-kasus mungkin penyakit diabetes, kemudian luka, nah saya lebih konsen ke situ ketimbang yang lain. Walaupun kadang ya tanda petik adalah minat-minat sedikit, sebetulnya itu kan hanya selingan aja ya, tapi tetap fokus saya ke perawatan luka, ya semua jenis luka. Karena selama kita kuliah ataupun kita waktu pendidikan, ilmu-ilmu yang seperti itu sebetulnya kita dapat, tapi hanya garis besarnya aja, hanya kulitnya aja. Sedangkan dalam-dalamnya kita belum dapat. Mungkin dengan cara kita belajar lagi, mungkin sejenis pelatihan, ya, kemudian kursus ataupun sejenisnya yang lebih memfokuskan pada tindakan tersebut, tindakan perawatan tersebut, saran saya sih kita harus fokus ke situ, dan itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Apalagi kalau kita berkaca dengan kota-kota besar, sebenarnya tindakan-tindakan keperawatan itu sudah banyak dilakukan di sana. Sedangkan kita di sini pasti masih menunggu instruksi dokter. Nah, itu yang kita tidak punya kekuatan di ilmu kita, padahal ilmu kita itu ada, tapi kita tidak bisa menerapkannya. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Kemudian kedepannya kita bisa merubah dunia pelayanan kesehatan di Bulungan utama, ya. Mungkin itu. Luar biasa sekali jawabannya, pendapat Pak Sidik, ya. Baik, mungkin itu saja Mas Sidik diskusi ringan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat membawa manfaat ya untuk kita semua, khususnya untuk kemajuan dunia keperawatan. Baik, saya akhiri Mas Sidik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Acep. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana kabarnya Acep? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan interview dengan Pak Acep. Pak Acep ini adalah seorang perawat, praktisi perawat di puskesmas ya, yang jauh di sana dari jauh dari perkotaan ya. Ya, alhamdulillah dulunya ini kan Pak Acep itu di rumah sakit, dan sekarang di puskesmas udah berapa tahun ya? Udah lama ya? Udah hampir 2008, udah 14 tahun. Oh, iya, alhamdulillah ya, dinikmati aja ya Pak Acep ya. Iya. Sekarang saya ingin sharing ya Pak Acep terkait keperawatan. Menurut Pak Acep, apa sih yang disebut profesi perawat itu? Bisa dikemukakan Pak Acep?
perawat itu adalah seseorang yang telah melalui akademi, yang telah lulus dari nurse atau dari D3 sesuai dengan posisi sebagai perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dengan secara komprehensif seperti itu. Sekarang kan mungkin di puskesmas ya yang dihadapkannya ada individu, kelompok atau masyarakat juga ya kalau di puskesmas. Nah, Iya. Bagaimana menghadapi di masyarakat gitu kan? Kalau di rumah sakit hanya individu dan keluarga gitu ya. Kalau di masyarakat seperti apa, Pak Acep? Masyarakat itu banyak tantangannya karena kita harus fokusnya ke merubah pandangan masyarakat tentang kesehatan sendiri. Jadi enggak ke perilakunya kita harus lebih di penkesnya, pendidikan kesehatannya untuk agar mengerti bahwa bagaimana cara hidup yang sehat seperti hidupnya. Kalau di terus juga ada individunya termasuk dalam satu itu bisa semuanya bisa diangkat dari individunya, keluarganya dan masyarakatnya juga itu dalam satu kegiatan semua aspek tersebut yang individu, keluarga tersebut harus dilaksanakan seperti itu. Iya. Jadi ada yang utamanya peran perawat di puskesmas itu seperti apa gitu Pak Acep? Utamanya itu sebagai pemberi pendidikan kesehatan, penkes ya, memberikan contoh, role model juga. Utamanya itu untuk penkes untuk pencegahannya, lebih diberikan ke preventifnya. Jadi kalau kuratif itu adalah tugas dokter. Jadi dia memberikan penyuluhan, bagaimana hidup yang sehat. Terus kalau ke individunya juga seperti ada yang hipertensi, kita lakukan penkes tentang hipertensi, seperti gimana cara di rumahnya seperti itu. Jadi di puskesmas, jadi global semuanya. Gitu. Mulai dari preventif, promotif itu yang utama ya kalau di puskesmas. Nah, ini tadi kan memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga dan kelompok bahkan masyarakat. Itu bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan tersebut gitu Pak Acep? Menurut Pak Acep bagaimana? Meningkatkan kualitas. Ini kita kan suka ada MMD gitu ya. Jadi untuk sekarang ini ada PISPK itu dari pemerintah untuk melaksanakan PISPK, program PISPK ini kita melakukan survei ke tiap-tiap rumah, ke kakaknya kita. Jadi kita ada masalah apa, kita juga semuanya itu dari 12 indikator yang kita gali. Kalau ada suatu masalahnya nanti kita lakukan intervensi seperti itu. Kemudian kita sudah punya data dasar dari PISPK tersebut, kita lakukan MRW dulu dengan RW-nya. Kita lakukan ada masalah di RW tersebut, masalahnya apa, nanti kita bawa ke MMD ke desa, di suara besar desa dilaksanakan untuk mengetahui solusinya yang bagaimana seperti itu. Kebanyakan itu adalah kesehatan lingkungan paling sering. Kalau untuk individu dan keluarganya biasanya penyakit-penyakit yang tidak menular yang banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Mungkin kan di puskesmas itu kan ada beberapa profesi ya, perawat juga, bidan juga, dokter, gizi dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Acep bisa memberikan pandangan perbedaan antara perawat, bidan dan dokter itu seperti apa? Apalagi kan kalau di puskesmas di Jatinunggal itu rawat inap ya? Jati Gede. Oh iya, Jati Gede. Rawat inap juga. Rawat inap ya. Ya bagaimana menurut Pak Acep perbedaan
dari dokter, perawat, dan bidan itu seperti apa gitu? Kalau untuk profesi bidan nih biasanya itu kan untuk melayani KIA, ibu hamilnya juga ada juga alhamdulillah udah ada ponnya, jadi untuk pelaksanaan pelayanan ibu melahirkan kita laksanakan di Ponet. Di tiap desa itu yang itunya dilakukan di Ponet dan bidan. Kita kadang dan juga kolaboratif kalau ada yang perlu bantuan untuk diinfus atau shock, ada yang gimana kasus itunya minta bantuan, saya kita koordinasi kolaborasi dengan bidan juga, terutama itu bidannya hanya untuk melahirkan itu seperti itu, untuk menolong kayaknya anaknya. Kadang ada yang lebih mereka kurang pahami atau apa, kita saling support, saling bantu, kolaborasi. Untuk dokter juga dokternya di Jatigede seperti yang di Jatigede ini untuk kuratifnya aja. Jadi kita kalau ada pasien juga yang dirawat inap, kita nunggu ada pasien baru malam, kita konsultasi via telepon atau via WA. Jadi mereka memberikan instruksinya harus berikan apa seperti itu. Untuk perawatnya sendiri kita melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pasien yang ada di rawat inap tersebut seperti itu. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Acep ya. Mungkin apa harapan Pak Acep ke depannya untuk profesi perawat ini? Untuk profesi perawat, untuk kesejahteraannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi ada naungan di profesinya tersebut yang membantu yang jadi masalah sekarang ini untuk kesejahteraan ya. Ini untuk kesejahteraan. Jadi ada perbedaan dari antara yang non ASN dan non ASN. Nah, yang non ASN ini dia kerja sama seperti yang ASN, tapi cuma dari tahap gajinya itu tidak sesuai gitu, maksudnya gitu. Terus yang harusnya si audit profesi ini dapat lebih mengajukan ke Kemenkes untuk pemberian insentifnya, ada standar gajinya sesuai ya Pak Acep ya. Iya, standar gajinya. Ya, amin. Seperti di puskesmas itu, untuk profesi lain seperti apoteker yang non ASN ini ya, yang apoteker, terus sanitarian atau gizi atau di luar perawat atau bidan, itu ada standar gajinya dari Kemenkes dibayarkan dengan BOK. Nah, yang jadi masalah itu di puskesmas yang perawat yang bidan itu jauh padahal itu teh yang kerjaan itu teh profesi tersebut yang dulu itu dikerjakan oleh perawat, tapi sekarang timbal baliknya ke perawatnya nggak ada gitu. Malahan kadang ada di ngobrol dengan perawat yang non ASN yang lain di luar, di puskesmas yang lain di Sumedang, itu kadang nggak digaji, ada udah BLUD tapi nggak digaji. Jadi Kemenkes juga menganggap bahwa gaji kontrak BLUD itu standar gajinya udah cukup, padahal itu jauh dari yang itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan depannya ya ada perubahan. Iya. Mudah-mudahan untuk lebih maju lagi. Untuk pengetahuan atau skill, keterampilan harusnya lebih banyak ada pelatihan seperti itu, karena selama ini kalau ada dari dinas kesehatan yang mengajukan, baru kita setiap puskesmas harus menghadirkan. Jadi kita nggak bisa mengajukan pribadi gitu untuk seperti BPJS seperti itu. Jadi kadang untuk kasus-kasus seperti ini ya masih kurang kalau di daerah ya. Iya. Jadi terakhir kalau Acep itu BPJS tahun 2017 habis, 2021 kemarin habis. Kalau salah 2016 kan 5 tahun itu nggak ada lagi. Sedangkan Acep yang terakhir yang lainnya waktu kuliahnya yang baru-baru itu waktu kuliahnya pun udah lama
Jadi untuk keterampilan itu juga memang harus ditingkatkan lagi. Mungkin kedepannya bisa dibantu dari akademisi untuk atau akademisi atau dari profesi perawat sendiri untuk membantu untuk pelatihan yang up to date gitulah. Iya. Gitu. Iya. Ya baik Pak Acep, mudah-mudahan ya untuk profesi keperawatan ini kedepannya lebih maju lagi dengan keilmuan yang kita dapat, kita bisa aplikasikan di masyarakat ya Pak Acep. Mudah-mudahan kedepannya perawat-perawat kita lebih maju lagi. Seperti itu ya Pak Acep. Terima kasih atas waktunya ya Pak Acep di sela-sela kesibukan Pak Acep. Apalagi sekarang lagi menjadi tim kesehatan Forprov ya. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih atas waktunya Pak Acep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.